Ini kok hanya begitu. Jadi saya udah mulai tak rekam. Semuanya suaranya maksimal aja. Suaranya keras semua jadi kawan nih. Semua suaranya keras aja. Ya, keras. Oke, Udah paling keras. Sudah siapa Joko? Oke. Siap. Ini. Oke. Oh, Mulai. Bentar. Waduh. Ada yang itu nanti kalau ini. Ulangi mana ini? Para belum ini. Ini ya. Bentar, mau nyeting lagi. Ini capture on I here beautiful good on actually Tugasnya tambah luar biasa ya, Bu. Ya ada teknisi nih. bawa asisten, mantap. siap. Berarti satu percakapan selesai nanti berhenti dulu ya. Iya. Iya. Ini Tapi selesai. rekamannya lanjut aja ya, Bu. Apa mau di stop dulu? Nah, bisa aja Pak. Soalnya nanti nguploadnya kok kegedean. Oh gitu ya. Siap. Naskahnya udah pegang semua belum? Sudah pegang. Semua naskahnya sama enggak? Sudah. Pegangnya. Udah tak print out. Nur Fitrianto Pegang semua. apa? Naskah. Udah. Sudah. Siap nih ya. 1. Satu. Udah mulai, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam rangka kegiatan coaching kali ini, saya berperan sebagai pengamat yang akan mengamati kegiatan coaching, di mana Bu Retno akan menjadi coach dan Bu Sumia akan berperan sebagai coachee. Sebelum melakukan pengamatan, saya ingin bertanya kepada Bu Retno selaku coach. Bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Retno nantinya? Ya, terima kasih Pak Joko. Penilaian percakapan yang akan saya lakukan diantaranya yang pertama, mendengarkan aktif yang bebas dari penilaian, asumsi pribadi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coachee. Yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang terbuka yang berasal dari informasi bersumber coachee. Kemudian yang ketiga adalah memberdayakan coachee dengan harapan coachee dapat membuat rencana aksi spesifik dalam mengatasi permasalahannya. Selain itu, saya juga akan berbagi pengalaman yang mendorong memunculkan ide kreatif jika diminta oleh coachee. Baik, terima kasih. Ada tiga rubrik yang saya tangkap dari percakapan dengan coach, yaitu mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan coachee. Izinkan saya bertanya, apa kompetensi yang ingin dikembangkan dalam percakapan coaching nantinya? Ya, yang pertama, kemampuan saya selaku coach dalam kemampuan mendengarkan aktif yang bebas dari segala penilaian, asumsi, dan asosiasi. Kemampuan menangkap emosi coachee, kemampuan memberikan pertanyaan berbobot, serta kemampuan memberdayakan coachee. Baik, lalu
bagian kompetensi mana yang secara spesifik dalam memberdayakan Koji yang menjadi fokus pengamatan Anda terhadap Koji dalam percakapan coaching kali ini? Ya, bagian kompetensi yang secara spesifik yang akan saya observasi yaitu memberdayakan Koji dengan cara memberikan bantuan berupa pertanyaan yang sifatnya membantu mengidentifikasi permasalahan serta memancing ide dan ide memecahkan masalah serta membantu mendorong Koji untuk membuat rencana aksi yang spesifik dan terarah sehingga sang Koji akan menemukan solusi dan kesadaran diri terhadap masalah yang sedang dihadapi. Baik, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan oleh coach? Untuk indikator yang pertama adalah ketika saya selaku coach dapat mendengarkan aktif yang bebas dari penilaian diri, anggapan, dan bebas dari pengaruh emosi Koji. Kemudian ketika sang Koji dapat menangkap dan menganalisis emosi dan dapat membuat Koji menyadari emosi serta menstabilkan perasaannya, serta selain itu coach dapat mendorong Koji untuk memberdayakan dirinya sehingga dapat melakukan rencana spesifik dalam mengatasi persoalannya. Begitu kira-kira tujuan dan indikator ketercapaian dalam kegiatan coaching ini. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari coach. Mudah-mudahan dalam kegiatan coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar dan saya juga dapat menuliskan kegiatan coaching secara objektif dan lengkap. Silakan untuk memulai coaching dan saya akan siap untuk mengamatinya. Ya, terima kasih Pak Joko. Ini ya. Oke. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Bu Sumia, silakan masuk. Oke, terima kasih Bu Retno. Maaf ya, saya untuk hari ini apakah mengganggu Bu Retno? Sama sekali tidak Bu, silakan Bu Sumia. Oke, terima kasih sekali kalau tidak mengganggu ya. Ada apa ya Bu? Sepertinya kok lesu sekali ini. Benar sekali Bu Retno. Jadi begini Bu, saya memang sedang merasakan resah sekali Bu Retno. Ada sedikit masalah yang bisa dikatakan dari kemarin mengganggu pikiran saya dan saya ingin sekali ngobrol dengan Bu Retno. Cuma dari kemarin kok saya lihat Bu Retno itu kok kayaknya sibuk sekali gitu. Makanya saya baru bisa menemui Bu Retno sekarang gitu. Ya benar Bu Sumia. Kemarin saya lumayan sibuk nih ya. Kira-kira apa sih ya Bu? Apa yang Bu Sumia harapkan setelah nanti cerita ke saya ini Bu? Iya. Jadi nanti setelah saya bercerita dengan Bu Retno, itu saya berharap bisa dikatakan mendapatkan sebuah solusi dari keresahan yang sedang saya alami sekarang Bu Retno. Gitu ya Bu ya. Baiklah Bu. Boleh saya tahu Bu Sumia sedang ada masalah apa ya? Begini Bu, jadi kebetulan saya itu kan mendapatkan tugas menjadi pembimbing lomba MAPSI Bu. Kebetulan kemarin baru ada rapat sekolah. Terus kepala sekolah itu memberikan informasi dari kecamatan bahwa akan ada pembagian lomba FTBI per Dapin Bu, ceritanya seperti itu. Sekolah saya mendapatkan tugas sebagai petugas dongeng. Nah, saya di situ tuh ditunjuk untuk menggantikan pembimbing yang lama Bu Retno. Karena pembimbing yang lama itu sedang kegiatan ANBK, akhirnya kan sibuk orangnya. Nah itu dilimpahkan ke saya oleh kepala sekolah. Di sini itu saya merasa sebenarnya ragu sekali saya Bu Retno.
Kenapa Bu Sumia? Kenapa Bu Sumia kok jadi merasa ragu? Saya itu merasa di sini tidak mampu, Bu, untuk menjadi pembimbing dari 2 lomba tersebut, Bu. Begitu ya. Nah, selain hal tersebut, adakah hal lain yang membuat Bu Sumia merasa tidak mampu? Nah, ini Bu yang membuat saya benar-benar ragu lagi, itu adalah kebetulan kan saya juga sedang mengikuti program guru penggerak, Bu. Saya di sini takut nantinya pada saat pelaksanaan itu saya tidak bisa membagi waktu, Bu. Itu yang menjadi pikiran saya, gitu. Itu berarti tidak mampu membagi waktu dengan baik ya. Jadi Betul, Bu. resah karena hal tersebut ya. Iya, Bu, jadi betul sekali. Saya itu kemarin pas baru mendengar, saya langsung merasa saya itu resah. Bisakah saya atau mampukah saya melaksanakan tugas tersebut, gitu Bu Retno. Begini Bu Sumia, pada saat dulu waktu sekolah atau kuliah, saat Bu Sumia diberi tugas, apakah berat pada awalnya Bu? Pernah Bu, saya pada saat itu saya mendapatkan satu tugas dan tugasnya itu lumayan banyak. Di situ harus diselesaikan dalam satu waktu, Bu Retno. Itu pernah saya alami seperti itu. Ya, terus lalu apa yang Bu Sumia rasakan pada waktu itu? Nah, ini dia. Jadi yang sekarang saya rasakan itu ya seperti yang dulu pernah saya rasakan, Bu. Ya, terus pada waktu itu bagaimana Bu Sumia menghadapinya? Apakah Bu Sumia menyerah begitu saja pada waktu itu? Pada saat itu saya tidak menyerah, Bu. Saya bertekad untuk mengerjakan semuanya itu dengan semangat pada saat itu. Bagus sekali nih Bu Sumia. Lalu pada saat itu apakah tugas Bu Sumia diselesaikan dengan tepat waktu juga? Alhamdulillah Bu Retno pada saat itu semuanya bisa terselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan deadline-nya Bu Retno. Ya, sebenarnya Bu Sumia ini sudah luar biasa sekali ya. Untuk tugas pembimbing lomba FPBI, apakah Bu Sumia sudah tanya-tanya nih dengan pembimbing yang lama? Sudah Bu, memang saya sempat ya sedikit-sedikit saya menanyakan apa saja yang harus saya lakukan dengan saya konsultasi dengan pembimbing lama Bu Retno. Ya, bagus itu Bu. Terus apa Bu Sumia sudah ada gambaran sedikit setelah itu, setelah bertanya-tanya dengan pembimbing yang lama? Sebenarnya sih ada Bu, tapi saya juga masih muncul keraguan gitu Bu Retno. Ya, menurut saya sih wajar sekali ya Bu Sumia kalau Bu Sumia merasa ragu karena harus membimbing 2 kegiatan lomba sekaligus. Tapi apakah Bu Sumia berpikir, kenapa sih kepala sekolah kok menunjuk Bu Sumia untuk menjadi pembimbing lomba tersebut? Kenapa kok bukan guru yang lain? Nah itu Bu Retno, mungkin kepala sekolah menganggap saya itu mampu mungkin Bu untuk menjalankan tugas tersebut Bu Retno. Itu dia, betul sekali Bu Sumia ini. Berarti kepala sekolah menunjuk Bu Sumia pastinya dengan pertimbangan matang. Karena Bu Sumia mempunyai potensi dan bertanggung jawab tinggi. Bukan begitu ya Bu? Iya Bu. Begini Bu, orang lain saja yakin dengan kemampuan Bu Sumia. Bagaimana dengan Bu Sumia? Apakah masih merasa yakin atau mampu? Coba renungkan Bu. Ya memang kalau dipikir ya betul juga yang disampaikan Bu Retno. Jadi orang lain seperti itu ya berarti saya harus mampu Bu. Ya, Seperti itu. Iya. betul. Berarti Bu Sumia harus
yakin dulu ya, yakin saya mampu. Nah, setelah ini apa yang akan Bu Sumia lakukan? Mungkin dengan seperti ini, saya akan berusaha Bu untuk agar saya itu bisa membagi waktu dan mempertanggungjawabkan apa yang diberikan atau tugas dari kepala sekolah tersebut agar terlaksana dengan baik dan hasilnya pun akan memuaskan Bu Retno, mungkin akan seperti itu. Ya, betul sih Bu ini ya. Langkah yang Bu Sumia ambil ini dapat menghilangkan keresahan dan keraguan dari Bu Sumia. Saya yakin Bu Sumia itu mampu. Itu ya. Mudah-mudahan Bu saya akan berusaha di sini. Terus rencana apa ini yang akan Bu Sumia lakukan untuk membimbing lomba tersebut? Oh ya, jadi gini Bu, dari situ saya harus bersungguh-sungguh menjalankan tugas yang diberikan. Yang jelas saya harus melatih anak-anak agar mereka itu bisa dengan baik, dengan maksimal untuk mengikuti lomba, begitu Bu Retno mungkin. Betul, benar sekali nih Bu Nek. Terus siapa yang akan Bu Sumia libatkan untuk membantu Bu Sumia nantinya? Yang jelas mungkin nanti saya akan melibatkan pembimbing yang lama Bu Retno, karena beliau pasti lebih berpengalaman untuk memberikan arahan-arahannya kepada saya. Pasti dengan saya berkonsultasi dengan beliau akan lebih baik lagi. Mungkin saya berpikir seperti itu Bu Retno. Bagus sekali nih Bu Sumia ini. Pembimbing lama pasti akan membantu Bu Sumia dengan senang hati ya. Gitu ya. Ya udah, Mudah-mudahan. selamat mengemban tugas nih Bu Sumia. Tetap semangat ya. Saya yakin Bu Sumia ini mampu. Iya, terima kasih sekali Bu Retno. Saya jadi lega. Saya juga keresahannya akhirnya sedikit berkurang dengan ya ini setelah bercerita dengan Bu Retno saat ini. Iya. Ya Bu Sumia. Sama-sama, saya juga terima kasih. Iya, gini Bu Retno, karena mungkin waktunya sudah agak sore ini, saya permisi dulu Bu Retno. Ya, nggak apa-apa Bu Sumia, silakan hati-hati di jalan ya. Ya, terima kasih sekali ya Bu Retno ya. Oke, Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, terima kasih ini kepada Bu Retno dan Bu Sumi yang telah melaksanakan percakapan coaching. Dari yang saya perhatikan, umpan balik untuk proses coaching tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Tujuan sudah disampaikan dengan baik. Coach sudah menyampaikan pembuka dengan sangat baik dan coach dapat menyampaikan tujuan dengan baik pula. Kemudian dalam identifikasi, coach sudah memberikan pertanyaan terbuka, sehingga coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan terbuka pula. Coach mampu meneruskan aksinya dengan pengambilan keputusan secara mandiri, sehingga dapat membangun komitmen kuat sebagai bentuk tanggung jawab. Baik Bu Retno, saya sudah mencatat hasil percakapan coaching. Bu Retno, menurut Anda, kompetensi dan indikator kegiatan coaching sesuai dengan harapan Anda? Ya, terima kasih Pak. Menurut saya sudah sangat sesuai, di mana dalam kegiatan tadi saya sudah mampu memberikan pertanyaan terbuka yang bebas dari penilaian, asumsi, dan juga asosiasi, serta mampu memunculkan ide dan solusi dari coach tanpa intervensi dari saya selaku coach. Dalam kegiatan tadi saya juga tidak membagikan pengalaman saya karena memang tidak diminta oleh coach. Kemudian semua pertanyaan yang saya ajukan bersumber dan relevan dengan informasi yang saya peroleh dari coach, sehingga hanya fokus pada permasalahan tanpa melebar keluar dari persoalan. Dalam kegiatan tadi, coach juga mampu menyadari emosi
dan juga memahami bagaimana cara mengatasinya tanpa ada intervensi dari coach. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Retno atas percakapan yang sangat baik dan bermanfaat ini. Ya, sama-sama Pak Joko.